Bab 561-575. Setelah David pergi, seorang lelaki tua berjalan keluar dari area yang dipartisi di dalam ruangan. "Kakek Sven, bagaimana menurutmu?" tanya Elsa. "Tidak apa-apa, dia hanya orang biasa, Elsa, kurasa tidak perlu membuang waktu untuknya." Saat keluarga mengatakan sesuatu, akan ada banyak keluarga yang mengantre untuk bekerja sama dengan kita, yang lama, kata pria. "Tidak mungkin," Elsa langsung membantahnya. "Elsa, apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Selama dia adalah seorang seniman bela diri, aku akan bisa merasakannya, bahkan jika dia hanya seorang seniman bela diri kelas 3. Aku lebih percaya pada intuisiku." Setelah Elsa selesai berbicara, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Lakukan." Seseorang di walkie-talkie segera menjawab, "Maaf, Nona." Kemudian, Elsa berjalan ke ruangan lain untuk menatap layar lebar, dengan lelaki tua itu mengikutinya. Orang tua ini adalah kakek Elsa, Sven. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki kemampuan penginderaan yang unik. Statusnya sangat tinggi dalam keluarga Winters. Kecuali Elsa, calon kepala keluarga Winters, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tentu saja, ini juga alasan mengapa dia menyukai Elsa sejak dia masih kecil. Semua orang di keluarga Winters memanjakan Elsa karena dia adalah orang paling berbakat di keluarga Winters selama ratusan tahun. Dia membawa harapan memimpin keluarga Winters untuk merebut kembali kejayaan mereka di masa-masa sulit yang akan datang. Karena itu, dalam keluarga Winters, banyak tuntutan Elsa yang tidak masuk akal diizinkan. Dia bahkan mengganggu rencana keluarga dan keluar 10 tahun lebih cepat dari jadwal untuk mengejar mimpinya, yang diizinkan keluarga. Selain dia, tidak ada generasi muda di keluarga Winters yang menikmati perlakuan seperti itu. Ini membuat semua anggota keluarga Winters iri. Namun, bahkan jika mereka iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena meskipun dia berkeliaran di dunia luar, kekuatan dan ranah Elsa memang jauh lebih baik daripada milik mereka. Inilah mengapa Elsa mendapat perlakuan khusus. Saat David masuk ke aula, dia mengamati ruangan dan melihat beberapa pria menggoda Celia sekitar 10 meter jauhnya. Sementara itu, Celia menanggapi mereka, tampak bosan. Ketika David hendak berjalan, dia tiba-tiba melihat sebuah server dengan slip nampan tidak jauh dari Celia. Baki di tangan server langsung terlempar ke arah Celia. Lebih penting lagi, ada 4 hingga 5 gelas berisi anggur merah di nampan. Jika itu mengenai Celia, tidak hanya dia akan sedikit terluka, tetapi itu juga akan membuatnya malu. Beberapa gelas anggur merah pasti akan membasahi gaun putih Celia. Jika gaun putihnya diwarnai dengan warna anggur merah, orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selain itu, ada begitu banyak orang di tempat kejadian. David tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia langsung mengerahkan kekuatan pada kakinya. Sebelum nampan menyentuh Celia, dia bergegas ke sisinya, memeluknya, berbalik, dan menghindari nampan dan anggur merah yang terbang ke arah Celia. Celia adalah pacarnya, dan dia adalah wanita yang akan dicintainya sepanjang hidupnya. Karenanya, di dalam hatinya, dia tidak bisa mentolerir kerusakan apapun pada Celia. Kecelakaan. Baki dan gelas jatuh ke tanah, membuat serangkaian suara. Server dengan cepat bangkit dari tanah dan berulang kali meminta maaf kepada mereka berdua. Dia terus membungkuk dan dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Maafkan aku. David mengabaikan server. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan lembut kepada Celia dalam pelukannya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," kata Celia, memeluk David erat-erat dan membenamkan kepalanya di dadanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia benar-benar terkejut sekarang. Hanya aroma sesuatu yang familiar yang bisa membuatnya merasa nyaman. Pada saat ini, David melihat ke server yang telah membungkuk dan meminta maaf. Pada saat yang sama, dia juga melihat beberapa tanda air yang dia injak ketika dia terpeleset. Itu tidak terlihat seperti itu disengaja. Karenanya, dia tidak ingin membagi rambut karena ini. "Tidak apa-apa, lain kali lebih berhati-hati," kata David ke server. Terima kasih. Server terus membungkuk. David meninggalkan aula bersama Celia, merasa penasaran. Di dalam ruangan, Elsa dan Sven menatap layar lebar dengan pandangan kosong. Mereka tidak bisa kembali sadar bahkan setelah waktu yang lama. "Kakek Sven, apakah kamu melihat tindakannya?" Elsa memecah keheningan dan bertanya. Suaranya menetes karena terkejut. Aku tidak," Sven tergagap jawabannya. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan di layar lebar tadi masih diputar ulang di kepalanya. Jelas, David masih di tepi aula beberapa saat yang lalu. Namun, dalam sekejap mata, dia benar-benar melintasi jarak puluhan meter dan tiba di sisi lain aula.
Selain itu, orang-orang bergerak di sekitar aula, tetapi dia tidak menabrak satu orang pun, yang agak menakutkan. Seberapa jauh itu? Elsa bertanya lagi. Bab 562. Elsa tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia berjalan di depan layar lebar. Kemudian, dia mulai mencari tempat kejadian David pada saat yang tepat. Dia juga tidak percaya bahwa David lebih kuat dari kakek Sven-nya. Orang harus tahu bahwa kakek Sven-nya sudah setengah jalan menuju God Rank. Jika David melampaui kakek Sven-nya, bukankah itu berarti dia adalah penjaga peringkat dewa? David baru berusia awal 20-an. Seperti yang kakek Sven katakan, bahkan jika dia mulai berlatih seni bela diri sejak dalam kandungan, dia tidak akan mencapai level ini. Jadi, dia memilih untuk percaya apa yang dikatakan kakek Sven. David pasti telah mempelajari semacam teknik tanpa bobot dan gerakan tubuh jempolan, lebih jauh lagi, dia juga telah mempraktikkannya hingga tingkat kesempurnaan yang bagaimana dia berhasil mencapai efek sebelumnya. Ini sudah cukup untuk mengejutkannya. Dia tahu betapa sulitnya mempraktikkan seni bela diri terbaik hingga mencapai kesempurnaan. Bahkan sekarang, dia belum berlatih seni bela diri keluarga-keluarga Winters dengan sempurna. Selain itu, dia hampir 10 tahun lebih tua dari David. Dia ingin memperlambat video dan menonton ulang beberapa kali untuk melihat bagaimana David bisa melakukan sesuatu yang bahkan kakek Sven, seseorang yang setengah jalan ke God Rank, tidak bisa. Teknik tanpa bobot dan gerakan tubuh macam apa yang begitu kuat. Adegan terbalik ketika David muncul di pintu masuk aula, lalu melambat dan mulai bermain. Di layar, orang bisa melihat David langsung berubah menjadi bayangan yang berjalan di antara kerumunan. Rupanya, memperlambat rekaman itu tidak cukup. Elsa terus memperlambatnya lebih jauh. Akhirnya, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Setelah David melihat apa yang akan terjadi pada Celia, dia langsung menerobos kerumunan. Setiap kali dia berbelok di tikungan atau membalikkan tubuhnya ke samping, dia akan menghindari semua orang dengan sempurna. Akhirnya, dia mendekati Celia, meraihnya, dan berbalik untuk menghindari nampan dan gelas. Seluruh proses selesai hanya dalam satu napas. Tidak ada jeda di antaranya. Seolah-olah dia bisa memprediksi gerakan semua orang dan berhasil menghindari semua orang dengan sempurna, bahkan tidak menyentuh sudut pakaian mereka. Itu luar biasa. Sven mengakui bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dia bisa menghindari orang-orang ini dengan cepat, tapi dia pasti akan beberapa kali lebih lambat dari David. Pada kenyataannya, mereka tidak tahu bahwa apa yang digunakan David bukanlah teknik tanpa bobot atau gerakan tubuh khusus apapun, tetapi dia hanya mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, ditambah dengan kekuatan pikirannya yang kuat untuk mencapai efek seperti itu. Tanpa bantuan kekuatan pikirannya yang kuat, David masih bisa mencapai sisi Celia dalam sekejap, tetapi kerumunan di antara mereka akan terlempar ke udara dalam prosesnya. Selain itu, konsekuensi terlempar ke udara dengan kecepatan tinggi oleh Tyrannosaurus humanoid seperti dia adalah kematian atau cedera. Jadi, tentu saja, David tidak bisa melakukan itu. Kakek Sven, bisakah kamu mengetahui teknik tanpa bobot macam apa ini? Tanya Elsa penasaran. Bab 563. Saya tidak tahu, kami telah disembunyikan selama ratusan tahun. Keluarga Winter sudah disembunyikan ketika saya lahir, jadi bagaimana saya bisa tahu? Sven menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Ini tidak penting. Yang penting adalah karena David bisa menggunakan teknik yang luar biasa, itu berarti dia pasti tidak lemah. Kenapa kamu tidak bisa merasakan kekuatannya, kakek Sven? Itulah yang sangat saya bingungkan. Dilihat dari cara dia tampil barusan, kekuatannya jelas tidak buruk, dan pada usia yang begitu muda, bakatnya unik. Tapi aku tidak bisa merasakannya sama sekali, yang menunjukkan bahwa dia harus memiliki cara untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Kakek Sven, kamu baru saja mengatakan bahwa David hanyalah pria biasa dan mengatakan kepadaku bahwa aku tidak perlu membuang waktu untuknya, kata Elsa sambil tersenyum. Saya semakin tua, dunia ini milik anak muda sekarang. Masa-masa sulit akan datang, dan generasi Anda memang generasi pahlawan. Memang, selalu ada orang yang lebih baik darimu, Sven tidak punya pilihan selain menghela nafas dengan sedih. Anak yang dia anggap sebagai orang biasa tiba-tiba menunjukkan kecepatan seperti itu. Itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Elsa melihat sosok David di layar lebar dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia harus mendapatkan David di pihak keluarga Winters. Ini adalah pria pertama yang dia kagumi. Statusnya menentukan dia untuk tidak pernah menikah dengan keluarganya selama hidupnya, jadi dia hanya bisa menemukan pria yang lebih menyenangkan untuk dinikahi dengan keluarga Winters. Itu baik-baik saja. Sebagai calon kepala keluarga Winters, dia bisa memilih calon suaminya. Berbeda dengan wanita lain yang bahkan tidak memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri.
Ini juga menjadi sumber motivasi untuk usahanya. Jika dia tidak bekerja keras dan kehilangan statusnya sebagai pewaris pertama, dia akan digunakan oleh keluarga sebagai alat untuk kerjasama dan pernikahan, seperti sepupunya, Gina. Adapun pacar David saat ini dan usianya yang masih muda, menurut dia, mereka tidak masalah sama sekali. Dia percaya bahwa meskipun dia hampir 10 tahun lebih tua dari David, dia cukup terawat, jadi dia tidak lebih buruk dari wanita lain di usia 20-an. Selain itu, dia kurang muda dan lebih dewasa dari mereka, jadi dia seharusnya cukup menarik bagi pria manapun. Di masa-masa sulit yang akan datang, penting untuk memiliki latar belakang yang kuat, dan dia percaya bahwa David akan menjadi pilihan yang tepat untuk ini. Sekarang, satu-satunya perhatian Elsa adalah latar belakang David. Jika kekuatan di belakang David sama dengan keluarganya dan David adalah pewaris pertama, kemungkinan merekrut David hampir nol. Namun, selama salah satu dari dua syarat itu tidak terpenuhi, dia masih punya kesempatan. Dia hanya harus membayar harga. Elsa, apakah kamu menyukai orang David ini? Tanya Sven tiba-tiba. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Kakek Sven, bukankah aku berhak memilih pasanganku sendiri? Elsa tidak membantah tapi mengaku dengan murah hati. Jangan bicara tentang fakta bahwa anak ini sudah punya pacar, Elsa, kamu harus tahu bahwa kekuatan di balik seseorang seperti David mungkin tidak sesederhana yang kamu pikirkan karena mereka bisa mengembangkan bakat seperti David. Meskipun Anda memiliki hak untuk mengatur pernikahan Anda sendiri, Anda hanya dapat merekrut menantu yang masih hidup ke dalam keluarga Winters. Jika David memiliki latar belakang yang dalam, dia mungkin tidak cocok. Tidak ada entitas yang akan mengirim anak-anaknya yang luar biasa ke rumah orang lain, kata Sven. Kakek Sven, jangan khawatir. Saya akan menanganinya dengan baik. Plus, kami masih belum tahu latar belakang apa yang dimiliki David. Bagaimana jika dia yatim piatu dan memiliki tuan yang sangat kuat? Siapa yang bisa memastikan? Kata Elsa. Ini juga masalah yang dia khawatirkan. Namun, dia tidak akan menyerah. David adalah pria pertama yang dia sukai dan tidak merasa jijik dengannya selama bertahun-tahun. Bagus kalau kamu mengerti. Saya hanya mengingatkan Anda. Anda harus bersiap dengan baik untuk hal-hal tertentu jika Anda lengah. Petik 2. Aku mengerti, kakek Sven. Aku juga menyukai anak ini. Jika kita bisa membuatnya bergabung dengan keluarga itu, tentu saja, itu akan sangat bagus. Plus, pahlawan datang dari masa-masa sulit. Mereka tidak hanya datang dari kekuatan besar, mereka juga bisa datang dari kekuatan kecil. Terima kasih, kakek Sven. Aku akan bekerja keras. Elsa berkata serius sambil melihat sosok David di layar lebar. Bab 564. David membawa Celia pulang, menyapa Mindy dan John, lalu pergi. Dia tidak akan tinggal di rumah Celia hari ini karena dia akan kembali ke provinsi South River keesokan paginya. Saat dia pergi, David ingat bahwa ketika dia berbicara dengan Elsa sendirian hari ini, dia merasakan energi samar dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Meskipun pihak lain tersembunyi dengan baik, dia masih tidak bisa lepas dari deteksi kekuatan pikiran David yang kuat. Dia harus menjadi master yang setengah jalan ke God Rank, dan hanya ada dinding di antara mereka. Masuk akal bagi seorang master yang setengah jalan ke God Rank untuk berada di pesta bersama semacam ini. Namun, mengapa Elsa bertindak sejauh itu dengan membawanya ke ruangan itu? Mungkin dia ingin tuan yang setengah jalan ke peringkat dewa untuk menyelidikinya. Namun, bahkan Mason tidak dapat menemukan fitur tersembunyi dari sistem tersebut. Orang itu baru setengah jalan menuju peringkat dewa, jadi bagaimana dia bisa menemukan kekuatan sejati David? Tunggu. David tiba-tiba teringat. Bagaimana jika Elsa mencoba mengujinya, dan setelah tuan yang setengah jalan ke God Rank dari keluarga Winters tidak menemukan apapun, dia meminta server untuk menyelinap dengan sengaja dan menuangkan anggur merah di tangannya ke Celia. Secara kebetulan, dia melihatnya dan mereka menguji reaksinya. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Celia saat itu, maka seharusnya ada seseorang di sebelah Celia yang akan membantunya memblokir nampan terbang dan gelas anggur merah. Tidak heran ada master kelas 1 di sampingnya ketika dia menyelamatkan Celia. Itu adalah seseorang yang akan menyelamatkan Celia jika dia benar-benar terlambat untuk membantunya. Oleh karena itu berarti adegan dia menyelamatkan Celia telah difilmkan oleh kamera pengintai. Elsa pasti akan memperlambat dan mempelajari rekaman itu setelah dia pergi. Oleh karena itu, kekuatannya seharusnya sudah terekspos sekarang. Saat itu, kecepatan yang bisa dia capai dengan kekuatan penuhnya dan bantuan kekuatan pikirannya yang kuat benar-benar mustahil bagi seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Jadi, jika mereka membandingkannya, mereka akan menemukan bahwa kekuatannya melampaui seorang master yang setengah jalan ke peringkat dewa. Selanjutnya, satu-satunya peringkat yang berada di atas itu adalah penjaga peringkat dewa. David tidak menyangka orang pertama yang tahu bahwa dia telah menjadi penjaga peringkat dewa adalah Elsa.
Bahkan Mason tidak menyadari bahwa dia telah menerobos, dan sekarang, Elsa mengetahuinya setelah beberapa penyelidikan. Elsa benar-benar sesuatu yang lain. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang bisa menjadi pewaris pertama keluarga Winters. Sarana, temperamen, dan kekuatannya semuanya luar biasa. Ditambah lagi, dia sudah punya rencana cadangan. Bahkan jika David tahu sekarang, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti Celia. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Celia tepat waktu, seseorang akan memblokir anggur merah dan menyelamatkan Celia. David tiba-tiba merasa bahwa dia masih terlalu tidak berpengalaman. Kekuatannya meningkat terlalu cepat selama periode ini, dan ini membuatnya merasa bahwa jika dia cukup kuat, dia bisa mengungkap semua jenis plot licik dan intrik. Semua plot licik dan intrik tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Namun, dia lupa bahwa dia belum mencapai titik ini, dan dia tidak bisa menekan orang lain hanya dengan kekuatannya saja. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya bisa memprediksi rencana Elsa. Namun, dia terlalu ceroboh dan dia tidak memikirkannya sama sekali. Itulah mengapa dia baru sadar setelah itu terjadi. Sepertinya dia harus lebih memperhatikan di masa depan mulai sekarang. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia harus lebih banyak menggunakan otaknya. Dia akan menganggap kejadian ini sebagai Elsa memberinya pelajaran. Terserah, tunjukkan saja kekuatanku. Bab 565. Elsa tidak akan menyebarkan informasi ini, dan dia pasti akan meningkatkan upayanya untuk mendesaknya agar bekerja sama dengan keluarga Winters. Namun, David tidak terlalu ingin bekerja sama dengan keluarga Winters. David tidak menyukai wanita yang licik seperti Elsa. Akan sangat melelahkan berurusan dengannya. Ia tetap lebih menyukai gadis seperti Celia yang sederhana, imut, dan tidak licik. Hari berikutnya, David meninggalkan ibu kota dengan pesawat di pagi hari dan kembali ke kota sungai di Provinsi Sungai Selatan. Setelah turun dari pesawat, David langsung menuju River City Hospital. Meskipun Sandy tidak sempat memberitahu David di telepon tempat Charles dan Tuan Tua Luther dirawat di rumah sakit sehari sebelumnya, David curiga bahwa itu mungkin rumah sakit River City. Di rumah sakit River City, David langsung pergi ke kantor Direktur Tom. David tidak repot-repot mengetuk pintu, sebaliknya, dia hanya mendorong pintu terbuka dan masuk. Dengan peningkatan statusnya, David perlahan beradaptasi dengan perubahan ini. Tom hanyalah direktur rumah sakit, jadi dia tidak layak atas kesopanan David. Dengan statusnya saat ini sebagai anggota parlemen Summerland, David bahkan bisa mengabaikan Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. Ketika David mendorong pintu dan masuk, Tom, direktur rumah sakit, sedang membenamkan kepalanya di dalam sebuah buku. Setelah mendengar suara pintu terbuka, Tom tidak melihat ke atas, tetapi sebaliknya, dia berkata dengan suara agung, "Siapa yang menyuruhmu masuk tanpa mengetuk? Keluar dan ketuk dulu." Dia selalu seorang pria yang kata-katanya membawa beban yang sangat besar di rumah sakit. Tak seorang pun pernah memasuki kantornya tanpa mengetuk. Tentu saja, bukan karena tidak ada orang-orang hebat yang datang ke rumah sakit, tetapi dia akan diberitahu tentang orang-orang penting sebelumnya dan dia akan sering keluar untuk menemui mereka. "Dokter, Dano, lama tidak bertemu," kata David. Tom mengangkat kepalanya untuk melihat David. Tuan Liddell," Tom bertanya dengan tidak yakin. "Ya, ini aku. Saya tidak berharap Anda masih mengingat saya, Dokter Lei." Tom segera bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, dia berjalan keluar dengan cepat, berbicara sambil berjalan, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, Tuan Liddell? Silahkan duduk, silahkan duduk." David adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti karena dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Luther. Meskipun dia mendengar bahwa keluarga Luther agak goyah baru-baru ini, mereka masih bukan seseorang yang bisa dia sakiti sebagai direktur rumah sakit. "Kau terlalu baik, Dokter Lei. Saya hanya datang untuk menanyakan apakah Charles dan Tuan Tua Luther ada di sini," kata David. "Tan, Luther dan Tuan Tua Luther tinggal di rumah sakit kami. Bagaimana keadaan mereka sekarang?" "Tan, Luther hanya menderita beberapa luka dalam, tapi tidak serius. Dia harus bisa dipulangkan dalam 2 hari. Hanya saja cedera lama Tuan Luther sudah berulang. Selain usianya yang sudah tua, dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Kami juga melakukan yang terbaik. Bawa aku untuk melihat mereka." "Tentu saja, Tuan Liddell, silakan ikut dengan saya." Setelah itu, Tom memimpin saat David mengikutinya. Ketika mereka tiba di bangsal kelas atas Charles, David bisa mendengar suara celoteh Sandy di dalam. "Tan Liddell, Tuan Luther ada di sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi," kata Tom dengan hormat. "Terima kasih, Dokter Lei," jawab David dengan sopan. "Sama-sama, itu tidak masalah sama sekali. Aku akan pergi kalau begitu."
Setelah Tom mengatakan itu, dia pergi. David mendorong pintu bangsal Charles dengan lembut. Kemudian, dia melihat Sandy menyibukkan diri di samping tempat tidur Charles seperti seorang gadis di sebelah. Dia tidak terlihat seperti berandalan sebelumnya lagi. Setelah dikritik oleh David, Sandy benar-benar berubah. Dia berubah dari gadis bermasalah yang nakal dan disengaja menjadi gadis yang masuk akal dan patuh di sebelah. Bab 566. Kedatangan David langsung menarik perhatian Charles yang berada di ranjang rumah sakit. "Dev," seru Charles kaget. "Charles, lama tidak bertemu." David juga berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Sandy menoleh untuk melihat David, dan tiba-tiba berseru kaget, "Dev. Sen, lama tidak bertemu. Kamu akhirnya tumbuh dewasa," kata David dengan emosi. Dia benar-benar tidak menyangka Sandy akan berubah begitu banyak. Dia seperti orang yang berbeda sekarang. Perubahan ini tidak hanya dalam pakaiannya tetapi juga kepribadiannya. David memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. "Dev, kamu akhirnya di sini." Sandy segera meletakkan apel yang sedang dikupasnya dan berlari memeluk David. Pada saat ini, Sandy akhirnya tidak bisa menahan emosinya, dan air mata jatuh dari matanya. Gadis 17 atau 18 tahun seperti dia hampir tidak tahan dengan apa yang telah dia alami dalam beberapa hari terakhir. Kakaknya terluka dan dirawat di rumah sakit, sementara kakeknya berada di unit perawatan intensif. Kerabatnya, termasuk orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, tidak segera datang ke rumah sakit untuk mengunjungi mereka, tetapi sebaliknya, mereka merencanakan bagaimana membagi harta keluarga setelah kematian lelaki tua itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangis. Dia harus kuat dan tidak bisa membiarkan kakak dan kakeknya melihatnya menangis karena itu hanya akan membuat mereka kesulitan. Namun, saat dia melihat David, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Selain kakak dan kakeknya, David adalah orang yang paling dia percayai di dunia ini. David menepuk punggung Sandy dengan ringan, membiarkan gadis itu memeluknya dan menangis. Dia tahu bahwa Sandy berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Dia juga tahu kekaguman Sandy padanya. Namun, ini ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik karena dia sudah memiliki Celia. Sejujurnya, Sandy sama seperti Celia. Dia maju dan menyelamatkan mereka berdua pada saat yang paling kritis. Kemudian, dia meninggalkan kesan mendalam pada kedua gadis itu. Dia pikir itu akan memudar seiring waktu. Namun, dia tahu bahwa bahkan waktu tidak bisa menyingkirkan sesuatu yang begitu dalam mengakar di bagian terdalam hati seseorang. Dia melihat ini secara langsung dengan Celia. Dia juga tidak bisa menghindarinya kali ini. Dia merasa bahwa dia harus mencari waktu dan menjelaskan hal ini kepada Sandy. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Aku akan memikirkan ini di masa depan. David tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada gadis kecil yang penurut. Dia perlu menemukan hari untuk membawa Celia menemui Sandy. Ketika saatnya tiba, dia harus mengerti. Mungkin dia akan mundur setelah mengetahuinya. Charles tidak mengganggu Sandy. Setelah beberapa menit, Sandy berhenti menangis dan melepaskan David dengan rona merah di wajahnya. Pada saat ini, Charles berkata, "Dev, maaf untuk itu. Gadis ini mengalami banyak tekanan selama 2 hari ini. Ini semua salahku sebagai kakaknya." "Tidak apa-apa, saya tahu. Biarkan saja dia curhat, jika tidak, itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya," kata David. "Dev, Sandy memberitahumu, kan? Charles, kita berteman. Ditambah lagi, Tuan Tua Luther sangat membantu saya saat itu. Jadi apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku?" kata David menuduh. "Dev, tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya." "Charlie, kamu bohong. Orang-orang itu mengatakan kakek akan segera meninggal dan mereka akan membagi harta keluarga. Mereka bahkan mengatakan keluarga Luther menyinggung beberapa tembakan besar dan mereka ingin melarikan diri setelah membagi semuanya," balas Sandy segera. "Charles, apa yang terjadi?" tanya David. "Tidak apa-apa, sungguh. Kesehatan kakek saya semakin buruk, jadi mereka pikir keluarga kami akan runtuh. Makanya mereka bersiap-siap untuk datang dan mendapatkan manfaatnya," kata Charles. Bab 567. Bagaimana dengan lukamu? Mereka dari keluarga Alton di River City. Mereka menemukan dukungan baru-baru ini dan mereka ingin mengendalikan River City. Oleh karena itu, keluarga saya secara alami adalah target utama mereka. Petik 2. Kontrol kota sungai. Beraninya keluarga ini mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Tidakkah Cat akan menghentikan mereka? David bertanya dengan ragu. Jika itu hanya keluarga Alton, Tuan Nelson secara alami dapat mencegahnya, tetapi pendukung yang ditemukan keluarga Alton kali ini sangat kuat, sehingga Tuan Nelson pun tidak berani menyinggung mereka, kata Charles tanpa daya. Cat tidak berani menyinggung mereka. Apakah mereka dari keluarga tersembunyi? Tanya David.
Ya, mereka adalah keluarga Nichols, dan mereka sangat kuat. Sekarang hampir semua keluarga di River City tidak berani berbicara menentang mereka. Seberapa menakutkan mereka? Tanya David penasaran. Dikatakan bahwa keluarga Nichols memiliki beberapa ranker naga puncak yang sangat kuat, dan ada lebih dari satu, kata Charles dengan getir. Seorang ranker naga puncak. Kakeknya hanyalah seorang Tiger ranker puncak di masa jayanya. Ada perbedaan sebesar alam antara keduanya dan perbedaan itu dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Apalagi, menurut apa yang dikatakan kakeknya, bahkan orang mesum di satuan tugas khusus. Tim A hanya master di tahap pemula dan menengah dari peringkat naga. Ketika sampai pada puncak Dragon Ranker, mungkin hanya pemimpin tim A yang memiliki kekuatan seperti itu. Itulah sebabnya dia menghentikan Sandy untuk memberitahu David tentang hal ini. Itu karena lawannya terlalu kuat. Dia tidak berpikir bahwa David memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lawan, jadi bahkan jika dia terlibat dalam hal ini, itu hanya akan menjadi hukuman mati. Karena itu, dia menolak memberitahu David. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Sandy akan mencuri ponselnya dan menelepon David saat dia sedang tidur. Sekarang David ada di sini, dia hanya bisa memberitahu David apa adanya. Bahkan jika David menjauhkan diri setelah mengetahui kebenaran, dia tidak akan menyalahkan David. Lagi pula, dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka bahkan tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Jika David menghadapi musuh seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk berdiam diri demi keluarga Luther, atau diam-diam memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuannya. Bukan karena dia takut mati, tetapi karena dia tidak bisa mengabaikan seluruh keluarga Luther. David jelas terkejut ketika mendengar jawaban Charles. Lebih dari satu puncak Dragon Ranker. Keluarga Nichols benar-benar, sangat kuat. Mereka begitu kuat sehingga dia merasa bahwa dia bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Bahkan mungkin tidak butuh satu jari pun. Hanya dengan satu kata, keluarga Nichols, keluarga yang begitu kuat dan menakutkan di mata Charles, akan musnah tanpa meninggalkan setitik debu pun. Keluarga tersembunyi ini bahkan tidak memiliki seseorang yang setengah jalan ke peringkat dewa dan mereka berani menyebut diri mereka kuat. Ini benar-benar konyol. Tidak heran mereka hanya berani muncul kembali di tempat terpencil seperti Provinsi Sungai Selatan. Setelah Charles mengatakan itu, dia mengamati reaksi David. Meskipun dia tidak berpikir bahwa David akan membantunya, dia masih memiliki sedikit harapan bahwa keajaiban akan terjadi. Pada akhirnya, setelah dia melihat betapa terkejutnya David, harapan terakhir di hatinya hancur. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Memang, David tercengang oleh betapa kuatnya mereka. Bagaimana Charles tahu bahwa David tercengang bukan karena seberapa kuat pihak lain, tetapi karena betapa lemahnya mereka. Seorang ranker naga puncak bukanlah apa-apa baginya. Dia bisa menghancurkan mereka dengan lambaian jari atau jentikan pergelangan tangannya. Bab 568. Dev, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Meskipun keluarga Nichols sangat kuat, bagaimanapun juga kami berada di wilayah Summerland dan mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Lebih buruk menjadi yang terburuk, keluarga Luther akan menyerahkan sebagian besar keuntungan kita. Tidak apa-apa jika kita mempertahankan fondasi kita, kata Charles. Ketika dia mendengar Charles mengatakan itu, David tahu dia salah paham. Charles, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Anda adalah teman saya dan Tuan Tua Luther juga baik kepada saya, jadi saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Kata David dengan serius. Dev, kamu. Charles, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku, David Liddell, akan melindungi keluarga Luther. Tidak peduli di kota sungai atau provinsi Sungai Selatan, atau bahkan di seluruh Summerland, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Keluarga Nichols bukan apa-apa di mataku. Aku bisa menghapusnya dengan lambaian tanganku. Setelah David selesai berbicara, dia takut Charles tidak akan mempercayainya. Dia menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Charles dan segera, David menjadi sangat mendominasi. Charles menatap David dengan ekspresi terkejut. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri dan dia masih seorang seniman bela diri kelas 2, ini tidak menghentikan apa yang dia lihat. Pertunjukan kekuatan yang baru saja ditunjukkan David jelas jauh melampaui kakeknya. Lebih jauh lagi, meskipun apa yang baru saja dikatakan David agak tidak masuk akal, nada suaranya sangat meyakinkan. Charles mengira David membual, tetapi masih sedikit mempercayainya. Perasaan kontradiktif ini membuatnya bingung bagaimana menjawab David untuk sementara waktu. Sandy, di sisi lain, menatap David dengan kekaguman di wajahnya. Ini adalah tipe pria yang disukainya. Dia sangat tampan, sangat mendominasi. Ketika David melihat Charles tidak bereaksi, dia bertanya, apakah kamu tidak percaya padaku? Sebelum Charles bisa menyelesaikannya, Sandy bergerak satu langkah di depannya.
Saya bersedia. Saya bersedia. David, aku percaya padamu. Saya tahu Anda akan menyelamatkan kami. Sandy menangis bahagia di satu sisi. David adalah maha kuasa di dalam hatinya. Jika David berkata dia bisa memetik bintang dari langit malam, Sandy mungkin akan mempercayainya. Ketika seorang gadis yang sedang jatuh cinta bertemu dengan orang yang disukainya, IQ-nya biasanya akan turun ke negatif. Dev, terima kasih, kata Charles dengan tulus. Dia dengan tulus berterima kasih kepada David. Tidak masalah apakah dia bisa menindaklanjutinya atau tidak. Jika orang lain mendengar tentang lawan yang begitu kuat, mereka mungkin telah melarikan diri sejak dini. Dia telah menemukan terlalu banyak situasi ini dalam beberapa hari ini. Bahkan beberapa orang yang memiliki hubungan langsung dengan keluarga Luther, termasuk ayahnya, mendesak pihak keluarga untuk membagi kekayaan. Setelah mereka mendapat uang, mereka akan melarikan diri sendiri. Tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa mereka akan bersatu dan hidup atau binasa bersama keluarga Luther. Charles, kamu tidak harus begitu sopan padaku. Selamat beristirahat. Saya akan pergi mengunjungi Tuan Tua Luther. Mungkin saya bisa menyelamatkannya, kata David. Betulkah? Betulkah? Charles dan Sandy menangis bersamaan. Pernyataan dari David ini membuat mereka semakin bersemangat. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga Luther, kedua bersaudara itu berharap kakek mereka bisa melewati masa ini lebih lama lagi. Itu karena hubungan orang tua Charles dan Sandy tidak baik. Mereka menikah demi aliansi dan mereka memiliki orang lain yang mereka cintai saat itu. Oleh karena itu, setelah mereka melahirkan Charles dan Sandy, mereka tidak pernah memperhatikan mereka. Kakak beradik itu telah tinggal bersama Tuan Tua Luther selama ini. Inilah sebabnya mengapa saudara kandung tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat dekat dengan Tuan Tua Luther. Jika mereka dapat memilih antara keluarga Luther dan Tuan Tua Luther, mereka pasti akan memilih Tuan Tua Luther dan berharap dia berkuasa melalui ini. Mereka akan baik-baik saja bahkan jika keluarga Luther dihancurkan. Mereka tidak menyukai siapapun dalam keluarga itu kecuali Tuan Tua Luther. Mereka hanya tahu bunga dan uang. Tuan Tua berada di unit perawatan intensif rumah sakit pada saat itu. Namun, tidak ada anggota keluarga Luther lainnya yang mengunjungi atau mempedulikannya. Saat ini, mereka pasti sedang memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak manfaat sebelum keluarga Luther jatuh dari kasih karunia. Bab 569. Saya tidak akan tahu sampai saya melihatnya, tetapi saya setidaknya 80% yakin, kata David dengan percaya diri. Pengobatan tradisional kuno Summerland bukanlah lelucon. Ini adalah keterampilan yang memberinya 3.000 poin mewah untuk dipelajari. Dia bahkan bisa menyelamatkan Mason, seorang lelaki tua yang organ tubuhnya telah gagal dan sudah berada di ambang kematian, apalagi Tuan Tua Luther. Dia baru berusia 70 atau 80 tahun, jadi ini belum waktunya. Situasinya saat ini seharusnya disebabkan oleh cedera lamanya sejak saat itu. Selama dia menyembuhkan luka internal Tuan Tua Luther dari masa lalu, seharusnya tidak ada masalah. Namun, David masih perlu melihatnya secepat mungkin karena dia tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. David, ayo pergi. Aku akan membawamu menemui kakekku, desak Sandy. Setelah mendengar ini, Charles dengan cepat bangkit dari ranjang rumah sakit dan berkata, aku juga pergi. Aku juga pergi. Charles, kamu harus istirahat. Sandy bisa membawaku. David menghentikannya. Ya, Charlie, kamu harus istirahat dulu. Saya akan membawa David, kata Sandy juga. Ini tentang kehidupan kakek. Kalian harusnya biarkan aku pergi. Saya akan merasa lebih buruk berbaring di tempat tidur ini, dan saya baik-baik saja sekarang. Pelan-pelan kalau begitu, kata David. Dia juga melihat cedera Charles. Dia pasti ditendang di dada, menyebabkan 3 tulang rusuk patah. Setelah beberapa hari perawatan, dia seharusnya baik-baik saja, tetapi dia perlu memperhatikan luka-lukanya untuk saat ini. Sandy mendengar apa yang dikatakan David dan segera melangkah maju untuk mendukung Charles. Ketiganya kemudian menuju ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada bersama. Charles, berapa umur Tuan Tua Luther tahun ini? David bertanya saat mereka berjalan. Kakek saya akan berusia 80 minggu depan, Sandy berinisiatif menjawab lebih dulu. 80, bukankah keluargamu merayakan ulang tahunnya untuknya? Tanya David penasaran. Dev, bagaimana kita akan merayakannya saat kakekku dalam keadaan seperti ini? Charles menjawab dengan senyum pahit. David memikirkannya dan menganggap dia benar. Tuan Tua Luther masih di unit perawatan intensif jadi dia pasti tidak bisa merayakannya. Namun, David merasa bisa memanfaatkan perayaan ulang tahun ini. Dia akan memperlakukan Tuan Tua Luther dan kemudian menggunakan alasan merayakan ulang tahunnya untuknya, dia akan mengundang semua kekuatan yang kuat di provinsi South River.
Karena keluarga Alton dan keluarga Nichols ingin menguasai River City, mereka pasti tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Ketika saatnya tiba, David akan langsung menghancurkan kedua keluarga itu. Dengan begitu, mereka akan menyelesaikan masalah seputar keluarga Luther. Ditambah lagi, dia akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya, jadi, di masa depan, tidak akan ada kekuatan di Provinsi South River yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Luther. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Charles, kamu harus dipulangkan dalam 2 hingga 3 hari, kan? Tanya David. Kurasa begitu, jawab Charles. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengirimkan kartu undangan kepada semua orang, memanfaatkan hari ulang tahun Tuan Tua Luther dan membuat setiap kekuatan kuat di Provinsi South River untuk datang. Dave, kenapa kamu ingin aku melakukan itu? Apakah menurut Anda keluarga Alton dan Nichols akan kehilangan kesempatan untuk merayakan ulang tahun Tuan Tua Luther? Tidak, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagi seluruh provinsi Sungai Selatan untuk menyaksikan kekuatan mereka. Plus, mereka juga akan menginjak keluarga saya untuk sampai ke puncak provinsi Sungai Selatan. Petik 2. Itu akan baik-baik saja selama kedua keluarga itu datang. Serahkan saja sisanya padaku. Keluarga Luther akan segera berdiri di puncak provinsi South River sekali lagi. Dave. Charles, tolong percaya padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Bab 570. Mereka bertiga pergi ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada. Melalui jendela, Sandy melihat Tuan Tua Luther dengan masker oksigen menempel di wajahnya. Kemudian, air mata mulai memenuhi matanya lagi. Dia telah tinggal bersama kakek dan saudara laki-lakinya sejak dia masih muda. Jadi, dua orang ini adalah yang paling dekat dengannya. Dia pasti merasa tidak enak sekarang melihat kakeknya dalam keadaan seperti ini. David dengan cepat menghiburnya, Sandy, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kakekmu. Dia tidak tahan dengan tangisan gadis kecil ini. Oke, terima kasih, David. Sandy memandang David dan berkata dengan mata penuh emosi. David mengalihkan pandangannya dari Sandy, merasakan sakit kepala datang. Dia bertanya-tanya apakah gadis kecil ini semakin jatuh cinta padanya setelah dia menyelamatkan Tuan Tua Luther dan keluarga Luther. Ini sangat mungkin, tetapi saya tidak bisa hanya berdiam diri dalam situasi ini. Apa yang harus saya lakukan? David merasa terganggu. Sangat bermasalah. Saat ini, dia merasa bahwa tidak baik bagi seseorang untuk menjadi terlalu baik. Dia bisa menolak beberapa orang dengan tegas, namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk orang lain. Sandy adalah salah satunya. Terserah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Saat ini, sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul kembali. Ada juga banyak anak berbakat di antara sekte dan keluarga itu, seperti Lorraine dan seniornya yang dia temui terakhir kali. Mereka dianggap jenius bahkan di antara para jenius. Mungkin saja Sandy akan bertemu seseorang yang disukainya suatu hari nanti. Dave, apakah kamu yakin tentang ini? Charles juga bertanya. Seharusnya baik-baik saja, jangan khawatir. Setelah David mengatakan itu, dia akan membuka pintu untuk masuk ke dalam untuk mengunjungi Tuan Tua. Dia tidak bisa melihat apapun di luar dengan kaca di antara mereka. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh seseorang. Hei, siapa kalian? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda tahu ini adalah unit perawatan intensif? Anda tidak bisa masuk, seorang perawat manis yang tampak patuh berjalan mendekat dan berkata dengan sombong. Dia pergi sebentar sekarang karena dia perlu menggunakan toilet. Ketika dia kembali, dia melihat seseorang mencoba masuk ke dalam unit perawatan intensif. Jika sesuatu terjadi pada pasien, itu berarti dia telah gagal menjalankan tugasnya. Dia tidak mampu memikul tanggung jawab untuk ini dan dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk magang di sini dan dia akan segera mendapatkan kontrak penuh waktu. Jadi, dia tidak bisa membiarkan apapun salah. Kami adalah keluarga pasien dan kami ingin melihat bagaimana keadaannya, jelas David. Keluarga, bahkan jika Anda adalah keluarga, Anda tidak dapat melanggar aturan rumah sakit. Pasien di unit perawatan intensif mungkin menghadapi bahaya yang mengancam jiwa setiap saat. Bisakah Anda memikul tanggung jawab jika sesuatu terjadi? Perawat tidak memberi mereka kesempatan untuk mendiskusikan hal ini sama sekali. Nona, tolong biarkan David masuk untuk melihat kakek saya. Dia bilang dia bisa menyelamatkan kakekku, Sandy memohon di satu sisi. Gadis kecil, kamu harus percaya pada sains dan kamu tidak bisa dibodohi oleh orang lain. Meskipun beberapa pria terlihat tampan, mereka sering menargetkan dan menipu anak di bawah umur seperti Anda yang tidak memiliki pengalaman di masyarakat. Karena itu, Anda harus berhati-hati, saran perawat itu. Bu, David bukan scammer, kata Sandy tegas.
Kamu bodoh, tentu saja, penipu tidak akan mengatakan bahwa mereka penipu. Saya memiliki banyak pengalaman, jadi percayalah. Aku tidak akan berbohong padamu. Charles, panggil saja Tom. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk, kata David. Baik, ketika Charles mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon Direktur Rumah Sakit River City, Tom Lake. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang kamu panggil. Selain dokter dan perawat, tidak ada yang bisa masuk ke unit perawatan intensif, kata perawat itu dengan benar. Nona cantik, apakah Anda magang baru? Tanya David penasaran. Siapa yang kau sebut wanita cantik? Jadi bagaimana jika saya baru? Jangan meremehkan pemula. Dengarkan aku akan segera mendapatkan kontrak penuh waktuku jadi tolong jangan membuat masalah untukku. Kamu memang baru. Tidak heran Anda bahkan tidak tahu siapa Tom Lake. Siapa Tom Lake? Bab 571. Direktur Rumah Sakit Kota Sungai. Dr. Lake, perawat muda itu tersentak kaget sebelum berteriak ketakutan. Pada saat itu, panggilan Charles juga diangkat. Tom, datanglah ke tempat kakekku berada. Charles menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Kau benar-benar kenal Dr. Lake? Perawat muda itu bertanya dengan gugup. Tentu saja, mengapa kami berbohong kepada Anda tentang ini? Kata David. Maafkan aku. Saya tidak berbicara dengan sopan barusan, tetapi unit perawatan intensif benar-benar bukan tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka mereka, perawat muda itu tergagap dengan gugup. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia membiarkan mereka masuk dan sesuatu terjadi pada pasien, tidak mungkin dia akan menjadi perawat berlisensi, dan dia akan dipecat. Namun, jika dia tidak membiarkan mereka masuk dan akhirnya menyinggung Dr. Lake, hasilnya akan sama. Apa yang harus dia lakukan? Apakah saya ditakdirkan untuk tidak memiliki pekerjaan yang saya cintai ini? Ini sudah menjadi rumah sakit ketiga tempat dia magang. Di rumah sakit pertama tempat dia magang, manajernya adalah orang mesum yang sering menyentuhnya. Dia telah menanggung semua itu, tetapi pada akhirnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menghabiskan malam bersamanya jika dia ingin menjadi perawat berlisensi. Jelas, dia tidak bisa menerima itu. Jadi, dia telah meninggalkan rumah sakit itu. Di rumah sakit keduanya, dia menghadapi situasi yang hampir sama dengan apa yang terjadi di rumah sakit pertamanya. Orang cabul itu baru saja berubah dari kepala perawat menjadi dokter yang merawatnya. Dia akhirnya pergi karena dia tidak tahan lagi. Sekarang, dia akhirnya menemukan rumah sakit yang bagus. Tidak ada yang menatapnya dengan sinis. Tidak ada yang mencoba menyentuhnya dengan tidak senonoh juga. Dia selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi tepat sebelum dia akan mendapatkan lisensinya? Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah ada kutukan yang mencegahnya menjadi perawat. Meski begitu, menjadi seorang perawat selalu menjadi impiannya. Dia selalu mengagumi perawat yang membantu menyelamatkan nyawa dan merawat yang terluka. Perawat muda itu sangat cemas hingga hampir menangis. Tidak apa-apa, kami akan menunggu Tom tiba sebelum kami masuk. Dengan begitu, Anda tidak akan disalahkan karena tidak bertanggung jawab, kata David sambil tersenyum. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat perawat muda itu pingsan. Dia menatap David, yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. David baru saja tampak seperti penipu sebelumnya, jadi mengapa dia tampak begitu menyenangkan sekarang? Dia tampan. Dia memiliki temperamen yang baik. Dia memperlakukan orang lain dengan sopan. Apalagi, dia berani memanggil sutradara dengan nama depannya. Dia bukan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia adalah pria impiannya. Perawat muda itu masih menatap David dengan linglung ketika Tom berlari mendekat. Luther, Puan Liddell. David menyapa mereka dengan sopan. Dokter, Danau. Saya ingin masuk dan mengunjungi Tuan Tua Luther, kata David. Tentu saja. Silakan lewat sini, Tuan Liddell. David berkata sambil bergegas keluar untuk membuka pintu ke unit perawatan intensif. David baru saja akan masuk ketika dia berbalik untuk melirik perawat muda yang menghentikan mereka masuk ketika dia berkata, Dokter Lake, perawat muda ini melakukan pekerjaan dengan baik. Dia sangat bertanggung jawab. Saya pikir dia bisa ditempatkan di posisi penting. Ya, tentu, baiklah. Apapun yang Anda katakan, Liddell, saya pikir newbie juga baik. Saya akan memastikan dia tinggal di rumah sakit River City dan menerima pelatihan terbaik, jawab Tom buru-buru. David tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berjalan ke bangsal. Charles dan Sandy berjalan di belakang dia sementara Tom mengikuti dari belakang. Perawat muda itu dibiarkan berdiri sendirian di koridor, sangat tersentuh sehingga air mata mengancam akan mengalir dari matanya. Bab 572.
David memasuki unit perawatan intensif dan menatap Tuan Tua Luther, yang berbaring di tempat tidur dengan masker oksigen menutupi wajahnya. Menempatkan tangannya di atas tangan Tuan Tua Luther, dia mulai mempraktikkan seni pengobatan tradisional kuno Sommerland dan melakukan beberapa pengamatan yang cermat. Dia segera berhasil mengetahui penyebab penyakit Tuan Tua Luther. Itu cukup banyak seperti yang dia duga. Itu dari luka yang dia terima bertahun-tahun sebelumnya, dan masalah mulai muncul sekarang saat dia tumbuh dewasa. Ketika dia masih muda, dia mampu menekannya, tetapi sekarang setelah dia tumbuh dewasa, menjadi sulit untuk mengendalikannya. Namun, tidak semuanya hilang karena Tuan Tua Luther tidak terlalu tua. Saat ini, kebanyakan manusia memiliki umur rata-rata antara 80 hingga 90 tahun, dan orang-orang kuat seperti Mason yang sering menjaga kesehatan mereka menggunakan medan magnet dapat hidup hingga usia 130 tahun. David membentuk rencana dalam pikirannya setelah membuat diagnosis. Untungnya, jamu yang dibutuhkan tidak terlalu mahal. Apalagi keluarga Luther pun demikian. Berpengaruh bahwa tidak akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan herbal. David melepaskan tangan Tuan Tua Luther. Saat dia berbalik, dia memberi isyarat agar Charles dan yang lainnya meninggalkan ruangan sebelum keluar dari bangsal dengan tenang. Tuan Tua Luther masih lemah, dan akan lebih baik jika mereka tidak mengganggunya. Perawat muda itu sudah kembali ke posnya ketika mereka kembali ke koridor. Ketika David dan rekan-rekannya berjalan keluar, dia menatap mereka dengan gembira. Ekspresi bahagianya terutama terlihat ketika dia melihat ke arah David. "Bagaimana menurutmu, David?" Charles bertanya dengan tidak sabar. "Dave, bisakah kakek saya diselamatkan?" tanya Sandy. "Jangan khawatir, ini bukan masalah utama. Saya sudah tahu penyebab penyakit Tuan Tua Luther, dan yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan semua ramuan obat yang diperlukan. Dia bisa diselamatkan," kata David. "Luar biasa, terima kasih, Dave," kata Sandy senang. "David, terima kasih." Tom tercengang. Dia mengira mereka ingin masuk dan mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka kepada Tuan Tua Luther. Namun, ternyata mereka ingin menyelamatkan Tuan Tua Luther. Apakah itu mungkin? Dia telah melakukan pemeriksaan medis pada Tuan Tua Luther sendiri, dan tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Hidupnya hanya ditopang sekarang. Dia bisa mati kapan saja. Namun, David mengatakan dia bisa diselamatkan. Tom ingin membantah pernyataannya. Tindakannya menunjukkan rasa tidak hormat yang besar terhadap rumah sakit River City. Mereka adalah dokter profesional. Terlebih lagi, David pernah meminta dokter rumah sakit River City untuk menyelamatkan teman ibunya. Jika dia bisa menyelamatkan Tuan Tua Luther, mengapa dia harus meminta bantuan rumah sakit mereka sejak awal? Itu tidak masuk akal. Namun, ketika dia mengingat kesenjangan sosial di antara mereka, dia memutuskan untuk melupakannya. Tidak perlu menyinggung pria ini. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Sebaiknya biarkan David mencoba menyelamatkannya juga. Pada saat itu, dia bisa mengarahkan semua tanggung jawab ke David. Itu akan mencegah keluarga Luther menyalahkan rumah sakit River City di masa depan. "Kami berteman, tidak perlu untuk semua formalitas ini. Tuan Tua Luther telah banyak membantu saya di masa lalu. Saya akan menulis daftar ramuan obat yang dibutuhkan sekarang, dan Anda harus meminta seseorang untuk mengumpulkan semuanya secepat mungkin. Penyakit Tuan Tua Luther tidak bisa dianggap enteng lagi. Dia harus mendapatkan perawatan secepatnya," kata David. "Ya, tentu, baiklah. Tolong tuliskan dengan cepat," Charles mendesak. Mereka tidak membawa pena atau kertas. Setelah ini, kelompok itu berjalan ke ruang perawat dan meminta pena dan kertas. David mulai membuat daftar tanaman obat yang dibutuhkan. Segera, daftar lebih dari 10 jenis tanaman obat telah dirinci. David menyerahkan daftar itu kepada Charles. Charles mengambil daftar dan bersiap untuk menelepon seseorang untuk mengambil daftar dan membeli herbal. Saat itu, Tom berkata, "Tuan Luther, mengapa Anda tidak memberi saya daftar? Rumah sakit kami juga memiliki departemen pengobatan tradisional, dan saya dapat bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki ramuan ini. Jika tidak, saya dapat menghubungi rumah sakit pengobatan tradisional dan bertanya kepada mereka." Bab 573. Yang harus dia lakukan hanyalah mengumpulkan herbal. Rumah sakit River City tidak akan bertanggung jawab atas apapun, terlepas dari apakah kehidupan Tuan Tua Luther akhirnya diselamatkan. "Tentu, terima kasih telah melakukan ini, Tom. Tapi Anda harus cepat. Keluarga Luther akan berhutang budi kepada Anda jika kami berhasil melewati masa-masa sulit ini," kata Charles sambil menyerahkan daftar itu kepada Tom. "Terima kasih, Tuan Luther. Saya akan segera memulai. Mohon tunggu sebentar." Begitu Tom selesai berbicara, dia bergegas membawa daftar itu. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan tujuan baru dalam hidup setelah mendengar apa yang dikatakan Charles.
Tom baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-50, dan dia telah menjadi direktur rumah sakit River City selama lebih dari 10 tahun. Awalnya, ada kesempatan baginya untuk naik pangkat. Namun, karena asal-usul dan latar belakang keluarganya yang sederhana, ia akhirnya digantikan oleh seseorang yang kurang berkualitas dari dirinya sendiri. Jika keluarga Luther membantunya, dia akan dapat sekali lagi naik pangkat. Dia tidak mendambakan uang atau wanita. Yang dia inginkan hanyalah naik di masyarakat dan melihat seperti apa keadaan di sana sebelum pensiun. Pernyataan Charles memicu percikan harapan dalam dirinya sekali lagi. Mari kita tunggu di lingkunganmu. Ambil kesempatan ini untuk memberitahuku apa yang terjadi antara keluarga Greg dan keluarga Nichols. Baik, lewat sini, David. Ketiganya akan pergi ketika David berbalik dan berkata kepada perawat muda yang cantik, "Perawat. Terima kasih. Sampai jumpa." Perawat muda itu menatap David dengan bingung saat dia berjalan pergi. Dia sempurna. Dia juga berpengetahuan luas dalam seni penyembuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir saya sedang jatuh cinta. Perawat muda itu tersipu saat dia berpikir sendiri. 2 jam kemudian, David dan dua lainnya sedang berbicara di lingkungan. Charles buru-buru mengambil teleponnya dan menjawabnya ketika telepon itu mulai berdering. Tom ada di ujung telepon. Herbal telah dikumpulkan, dan mereka dikirim ke rumah sakit River City. Baik Charles maupun Sandy sangat gembira. 1 jam kemudian, semua herbal telah dikirim ke rumah sakit River City. David mulai menyiapkan ramuan dan kemudian berhasil merebus ramuan itu. Akhirnya, mereka membawa ramuan itu ke bangsal perawatan intensif Tuan Tua Luther. David juga memiliki 1 set jarum perak di tangannya. Tuan Tua Luther tidak hanya membutuhkan pengobatan kali ini. David juga perlu menggunakan jarum perak untuk merangsang meridian dan area di mana dia menderita luka dalam untuk mempercepat proses asupan obat. Terlebih lagi, Tuan Tua Luther tidak sadarkan diri sekarang. Mereka perlu membangunkannya menggunakan jarum perak agar dia bisa minum obatnya. Tom melepas masker oksigen Tuan Tua Luther. Selanjutnya, Charles melepas kemeja Tuan Tua Luther. David mulai memasang jarumnya. Segera, seluruh tubuh bagian atas dan dahinya ditutupi dengan jarum perak. Seluruh proses memakan waktu sedikit lebih dari 10 menit ketika saudara-saudara Luther menonton dengan gugup dari pinggir lapangan. Tak lama setelah jarum ditempatkan, Tuan Tua Luther sadar dan membuka matanya perlahan. Dia bangun, dia bangun. Charlie, kakek benar-benar bangun. Panggil Sandy pelan dari pinggir lapangan. Charles jauh lebih tabah daripada dia. Namun, orang bisa tahu dari tinjunya yang terkepal erat bahwa dia juga merasa sangat emosional. Ketika David memperhatikan bahwa Tuan Luther tua telah sadar kembali, dia buru-buru berkata, "Cepat, berikan Tuan Tua Luther obatnya." Charles buru-buru membawa ramuan itu dan memberikannya kepada Tuan Tua Luther. Baru saja sadar kembali, Tuan Tua Luther tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, karena cucunya memberinya obat, dia meminumnya setiap tetes terakhir. Itu hanya mangkuk kecil, tetapi Tuan Tua Luther menggunakan hampir 10 menit untuk menyelesaikan rebusan itu. Tuan Tua Luther, jangan katakan apa-apa dulu. Istirahat dan rileks agar proses pengambilan obat lebih cepat selesai. Kami akan kembali mengunjungimu nanti. David meninggalkan lingkungan bersama semua orang setelah dia selesai berbicara. Tuan Tua Luther baru saja sadar kembali, dan dia perlu memulihkan diri dalam keheningan. Jadi, tidak ideal baginya untuk berbicara dengan siapapun sekarang. Dia akan merasa jauh lebih baik setelah obatnya masuk ke dalam sistem tubuhnya. Charles dan Sandy sama-sama ingin berbicara dengan kakek mereka. Namun, mereka tidak berani mengganggunya setelah mendengar David mengatakan kakek mereka perlu istirahat. Bab 574. 1 jam kemudian, David merasa sudah cukup waktu berlalu. Karena itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk sementara saudara-saudara Luther bergegas mengejarnya. Tuan Tua Luther membuka matanya ketika dia mendengar pintu terbuka. Kulitnya tampak berbeda dari sebelumnya. Saat David mengeluarkan jarum perak dari tubuh Tuan Tua Luther, dia bertanya, "Tuan Tua Luther, bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik, terima kasih, David," Tuan Tua Luther berkata. Meskipun dia baru saja sadar kembali, dia tahu bahwa David telah menyelamatkannya. Dia tidak menyangka pertaruhan yang dia lakukan beberapa bulan lalu benar. Apalagi, itu terbayar begitu cepat. Gelombang emosi menyapu Tuan Tua Luther. "Tidak perlu formalitas apapun, Tuan Tua Luther. Itu semua bagian dari tanggung jawab saya." Ketika David selesai berbicara, dia menoleh ke Charles dan Sandy ketika dia berkata, "Tuan Luther masih lemah, jadi kamu harus bergegas dan mengatakan apapun yang ingin kamu katakan sekarang. Biarkan dia beristirahat sebanyak mungkin dan siapkan ramuan untuk dia minum setiap 4 jam. Dia akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari." "Terima kasih, Dave," kata Sandy sambil terisak.
Terima kasih, kata Charles. Kalian bisa menggunakan sisa waktu ini untuk berbicara. Aku pamit dulu. David meninggalkan bangsal begitu dia selesai berbicara. Pada saat ini, Tom tersentak kembali ke akal sehatnya dan bergegas mengejar David. Dia telah menatap mereka dengan bingung. David benar-benar berhasil menyelamatkan hidup Tuan Tua Luther. Ini luar biasa. Dia dan beberapa ahli lainnya semuanya telah menghukum mati Tuan Tua Luther. Keterampilannya sangat fantastis. Jika dia tidak menyaksikan semuanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada orang yang bisa menyelamatkan hidup Tuan Tua Luther. Selama 3 hari ke depan, David menghabiskan hampir seluruh waktunya di River City Hospital. Tuan Tua Luther perlu minum obatnya setiap 4 jam, yang berarti dia hanya bisa istirahat sebentar setiap kali Tuan Tua Luther menghabiskan ramuannya. Adapun Tuan Tua Luther, dia merasa lebih baik setiap kali dia selesai minum obatnya. Kulitnya menjadi lebih baik, dan kesehatannya perlahan pulih. 3 hari kemudian, Tuan Tua Luther telah sembuh total pada saat David menyerahkan obatnya untuk terakhir kalinya. Charles juga telah dipulangkan sekarang. Ketika dia kembali ke keluarga Luther, dia melakukan seperti yang diinstruksikan David dan mulai mengirim undangan ke semua orang kuat di provinsi South River sehingga mereka dapat mulai membuat persiapan untuk ulang tahun ke-80 Tuan Tua Luther. Pemulihan Tuan Tua Luther berarti bahwa keluarga Luther, yang hampir hancur berantakan, berhasil memantapkan pijakan mereka lagi untuk saat ini. Namun, jika keluarga Greg dan keluarga Nichols terus mengincar keluarga Luther dengan lahap, mereka akan segera selesai. Bagaimanapun, mereka menghadapi musuh yang begitu kuat kali ini. Tak seorang pun di seluruh provinsi South River yang cukup kuat untuk menghentikan mereka, termasuk Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. Saat mengirim undangan, Charles melakukan seperti yang diperintahkan David dan membocorkan informasi di dalamnya. Dia memberitahu mereka bahwa Tuan Tua Luther akan membentuk koalisi dengan semua keluarga kuat yang menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-80. Bersama-sama, mereka akan mendiskusikan bagaimana melawan keluarga Greg dan keluarga Nichols. Jika mereka tidak bergabung dan melawan, keluarga lain akan berada di urutan berikutnya setelah keluarga Luther dikalahkan. Tanpa cara apapun untuk melawan, mereka semua akan secara bertahap dianeksasi. Satu-satunya cara mereka bisa menghentikan keluarga Greg dan keluarga Nichols dari membuat kemajuan lebih lanjut adalah dengan bergabung. Jika tidak, semua orang di provinsi South River akan segera memiliki nama belakang yang sama dengan anggota keluarga Nichols. Keluarga Luther adalah yang paling berpangkat tinggi di South River City. Selain itu juga di antara keluarga berpangkat tinggi di provinsi South River. Terlepas dari penurunan kekuasaan keluarga Luther karena usia tua guru tua Luther dan kurangnya penerus langsung dalam generasi muda, fakta bahwa ia masih hidup berarti bahwa keluarga Luther masih memegang kekuasaan dalam jumlah yang signifikan. Keluarga yang menerima undangan semuanya menulis tanggapan antusias dan mengindikasikan bahwa mereka akan hadir. Keluarga-keluarga kuat di provinsi South River sekarang semua berdiri dan menyaksikan drama itu terungkap. Keluarga Greg telah menemukan sekutu yang kuat untuk diandalkan, dan mereka mulai menyebabkan masalah di South River City. Jika keluarga Greg berhasil menguasai South River City, pertempuran akan segera menyebar ke seluruh provinsi South River. Pada saat itu, banyak sekte dan keluarga tersembunyi juga mulai bergabung. Semua orang sangat bergantung satu sama lain, dan mereka memutuskan bahwa mereka perlu bergabung untuk melawan keluarga dan sekte tersembunyi. David kembali ke South River International Residence setelah dia selesai menyembuhkan Tuan Tua Luther. 3 hari terakhir telah membuatnya lelah, dan dia perlu istirahat yang baik dan panjang. Bersambung.